pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya dengan Pak Robi, tenaga ahli saham, akan mereview alat tanam jagung dan sekaligus pemupuk yang paling canggih yang ada di pasaran, yang mungkin para pemirsa di sana belum pernah tahu dan perlu untuk tahu. Alat tanam jagung Saam tipe CP12B. Pak Robi, kita mulai saja ya Pak Robi ya. Pak Robi bisa ceritakan kepada para pemirsa di sana fungsi atau manfaat daripada alat tanam jagung dorong sekaligus pemupuk ya. Terus kemudian Pak Robi nanti bisa dilanjutkan dengan lahan seperti apa yang kira-kira cocok untuk alat tanam jagung dan dorong sekaligus pemupuk tipe Saam CP12B, dan juga sekaligus siapa sih petani, siapa saja sih, apa saja yang bisa memanfaatkan alat tanam ini. Boleh, silakan Pak Robi. Jadi saya jelaskan di sini alat tanam jagung dorong tipe CP12B ini adalah alat tanam dengan dua fungsi, yaitu satu untuk tanam dan yang kedua sekaligus untuk pemupukan, seperti itu. Gitu ya Pak Robi ya. Jadi alat ini bukan hanya untuk menanam. Jadi misal double fungsi pun itu bisa. Jadi dipakai dua, tanam sekaligus langsung pupuk bisa, atau salah satunya dibuat tanam saja juga bisa, dan dibuat pupuk saja juga bisa. Oke, jadi ini tabung untuk benih. Ya, jadi sebelah sini ini benih, dan sebelah sini ini tabung untuk pupuk. Baik, baik. Terus mengenai lahan Pak Robi. Untuk lahan yang digunakan alat ini, yaitu tanahnya harus diolah terlebih dahulu. Gitu ya Pak Robi ya. Tanah keras, lapangan Kalau yang tanah bekas hutan gitu langsung menggunakan alat ini. Bisanya bisa, cuman cepat rusak nanti Pak. Kasihan ya, Ya. kasihan ya. Karena ini kan bahannya plastik seperti Baik, ini. baik. Jadi baik. ketika kena tekanan berat dia pasti akan rusak. Jadi rekomendasinya adalah alat ini dipakai untuk lahan yang sudah diolah Ya, dengan jadi baik. sebelum melakukan penanaman, alangkah baiknya tanah diolah dulu. Baik. Terus kemudian petani apa saja atau kira-kira alat ini bisa dipakai untuk menanam benih apa saja? Jadi alat ini itu khusus untuk biji-bijian sebenarnya. Biji-bijian. Biji-bijian. Apapun jenis tanamannya, asalkan itu menggunakan benih atau biji itu bisa. Ya satu contoh kayak kacang hijau, kedelai, kacang tanah, atau koro, pokoknya yang berbentuk biji seperti itu. Baik, baik. Bunga matahari juga bisa. Bisa. Gabah juga bisa. Bisa Kalau ya. untuk bumbu rancah ya. Ya, bisa. Oke. Jadi pada dasarnya semua jenis benih berupa biji-bijian. Ya. Oke, Pak Robi. Tadi kita sudah membahas global ya soal manfaat umum ya dari alat tanam jagung dan alat tanam dorong sekaligus pemupuk ini. Pak Robi, di pasaran kan banyak ya alat tanam model dorong sekali menanam dan sekaligus pemupuk ya yang ada di pasaran sana. Ini kan alat tanam kita ini kan yang sifatnya kan lebih canggih dibandingkan jenis itu. Seperti yang kita lihat di sini, bisa ditunjukkan. Ini kan tipe Saam CP14. Iya Pak Robi ya? Ya, 14. Kecanggihan daripada alat ini dibandingkan alat yang CP14 dan juga alat tanam lain yang disuplai oleh perusahaan lain di pasaran, itu apa? Mungkin para pemirsa di sana perlu tahu sehingga mereka bisa mengerti manfaat daripada alat tanam ini Saam CP12B. Bisa diceritakan Pak Robi? Jadi secara umum atau dari segi fisik, yang pertama yang paling terlihat itu adalah jumlah mulut tanamnya. Kalau yang tipe ini itu hanya ada 7 buah mulut tanam. 7 pasang. Ya, 7 pasang. 7 pasang ya. 7 pasang ya. Satu untuk menanam benih dan satu untuk memupuk. Ya sama, secara fungsi ini sama kan, pupuk sama benih kan. Baik. Sama, cuman jumlah ini mulut tanamnya itu berbeda. Kalau yang tipe CP12 itu 8, kalau yang ini 7. 8 pasang ya? Ya. Kalau kita bicara mungkin sebaiknya kita bicara 8 pasang. Ya. Ya bukan 8. Nanti para pemirsa Ya. di sana salah tangkap lagi. Ini ada 8 pasang, jumlahnya total 16. Setiap pasang ada 2. Ya. Satu untuk tanam benih, satu untuk
pupuk. Pupuk. Jadi Oke. seperti ini. Ini Baik. satu pasangnya bentuknya seperti ini. Baik, baik. Baik. Kalau yang di pasaran sama CP14 tidak ada ya, yang bisa 8 pasang ya? Tidak ada. Baik. Yang 7. Dengan 8 pasang ini, jarak berapa yang bisa Jadi dikonfigurasikan? dengan pemasangan 8 mulut tanam ini itu dengan jarak 20 cm. Jarak antar benih dan jarak antar pupuk. 20 cm. Baik, baik. Kalau yang ini kan hanya 7. Jadi jarak Ah. minimalnya itu 23. 23 jaraknya. Oh, ini bisa jarak minimal 20. Kalau yang tipe yang 7 pasang itu hanya 23. Nah, ini bisa dikonfigurasi sampai berapa? Jadi untuk alat CP12 ini bisa dirubah ukuran jaraknya dari 20 cm terus 24 sama 30 cm. Jadi ada 3 ya? Ada 3. 3 jarak pengaturan ya? 20 23 24 sama 30. sama 30. 30 itu dicapai pada saat konfigurasinya 6 pasang ya? Iya, pakai 6 pasang. Kalau 24 itu 7 pasang. 7. Kalau 8 pasang mendapatkan 20. Oke. Oke, apa lagi kecanggihan yang bisa diberikan oleh alat tanam ini? Lalu untuk ujung mulut tanamnya ini sendiri bahannya juga berbeda. Berbeda ya? Yang tipe ini beda. Memang sekilas nampak seperti stainless. Oke, tapi ini chrome mestinya. Ya, yang chrome. ini hanya lapisan chrome. Kalau yang ini murni stainless steel. Oke, apa manfaat dari stainless steel dibandingkan chrome? Jadi untuk berbahan stainless steel ini yang jelas satu dia kuat dan anti karat. Oke. Karena ini kan medianya nanti di lahan entah itu kering atau basah pastinya akan kena air. Jadi dengan kata lain bahwa umur daripada mulut tanam ini untuk CP12B ini lebih lama ya dibandingkan Ya, yang jenis seperti yang itu. biasa ya. Nah. Oke, jadi itu salah satu dari sekian kecanggihan daripada alat tanam ini. Selain itu, apa lagi Pak Robi? Selain itu, jadi pengaturan ini juga ada 8. Ada 8. Oh, ada 8 roda biji. Oh, roda pengaturan biji. Ya, pengaturannya ada 8 yang di luar, satu terpasang di sini, total ada 9. Oke. Nah, kalau ini ada 7 gimana? Oh, hanya 7. Dan yang di pasaran juga tipe seperti ini juga hampir sama ya dengan Ya. ini ya, sama ya. Sama ya tipe yang disuplai oleh perusahaan lain. Oke Pak Rugi. Kalau seandainya alat tanam ini apakah mendapatkan ini apa namanya? Ini ayakan ya? Ya, suara Ayakan. rotasi. Ayakan ini bawaan daripada alat tanam Ya, jagung paketnya JP12B ini. dipakai untuk apa ya? Ini secara fungsi jadi seperti saringan kan ini. Ini fungsinya untuk mensortasi atau menyaring ukuran benih agar seragam. Oke. Dapat 3 ya? Ada 3 ukuran. Baik. Ada 3 ukuran. Ada 3 ayakan ya? Iya. Datang bersamaan dengan ini. Ya, ini satu paket. Oke, kalau yang lain tidak ada ya? Kalau yang lain tidak Kalau jenis ada. yang lain tidak ada ya, tidak mendapatkan ini. Oke, terus kemudian Pak Robi, soal ini saya lihat tadi itu ada roda pengatur biji Pak Robi, yang jaraknya rapat sama yang renggang. Nah, yang renggang ini dipakai untuk kapan? Ini kok ada 2. Yang lain saya nggak pernah Ya. melihat bahwa pengatur biji Ya. seperti ini. Ya. Ini kan tipe rapat semua. Ini rapat, tapi ini memang peruntukannya untuk keluar satu-satu. Ya. Kalau ini kan beda ini. Ini alasannya ini yang dipasang ini apa? Jadi ini desainnya berbeda dengan alat ini. Kenapa ini ada jarak di sini? Jarak. Jadi fungsi yang untuk pengatur ini itu ini untuk keluaran satu-satu benihnya. Satu-satu ya. Jadi pada saat ini di set 20 cm jarak tanam, kalau menggunakan roda pengatur biji jenis ini, Ya. setiap lubang akan terisi 1 biji. Ya, dengan catatan ukurannya sesuai. Oke. Nah, kalau seandainya menggunakan Kalau yang ini satu-satunya ya. Ya, kalau menggunakan yang lebih rapat ini jarak lubangnya itu dalam satu lubang nanti isinya 2 benih. Baik. Jadi sekali putar itu dia ketika geser itu terdapat 2 benih. Jadi 2 benih ya. Ya, Jadi ya, akan Pak. jatuh
benih dari dua Dua lubang yang bersebelahan. Ya. Oke. Jadi kalau seandainya para pemirsa di sana ingin menanam satu lubang isinya 2 benih, maka menggunakan jarak yang rapat. Ini ya, itu perbedaannya ya. Ya. Biasanya kalau seandainya alat tanam jagung dorong yang lain, kalau ingin mendapatkan 2 benih dalam satu lubang, itu menggunakan lubang yang besar Ya. dan mengharapkan benih ada 2 benih yang masuk ke dalam satu lubang. Ya, seperti itu. Oh, Jadi oke. mengaturnya ukuran cari yang besar sekiranya benih yang masuk. Oke. Terus kemudian Pak Robi, jarak antara ini kan benih, Ya. ini untuk benih, ini untuk pupuk. ini pupuk, kan lebih panjang ya. Ya. Panjang daripada mulut tanam untuk tanam biji itu berapa senti dan untuk pemupuk berapa senti? Ya, jadi kalau untuk yang benih, mulut tanam benih itu panjangnya 6 cm. Kalau untuk yang pupuk itu 8 cm. Oh ini 6 ya, bukan 7 ya? 6, yang ini Oh 6, oh ini 8. Terus jarak antara pupuk dan benih itu 6 cm. 6 cm. Jadi jarak ini fungsinya untuk apa? Agar apa? Ya, jadi ini fungsinya kenapa ada jarak seperti ini, agar benih dan pupuk itu tidak numpuk jadi satu, Pak. Panas ya? Iya. Kalau urea itu panas ya. Nanti Oh, benihnya. benihnya bisa mati ya Pak Robi ya. Oke. Terus Pak Robi, ini fungsinya ini apa? Untuk pelindung mulut tanam kah atau hanya untuk mengatur kedalaman daripada Jadi benih yang masuk ke tanah? Ini bisa dilepas toh mestinya? bisa. Tunjukkan ke pemirsa Pak Robi. Jadi ini pelindung. Oh pelindung ya? Pelindung. Oke. Ini pelindung untuk mengamankan mika ini, mulut tanamnya ini. Oke. Agar ketika terjadi benturan dia tidak langsung pecah. Baik. Oh gitu ya? Oh baik. Seperti itu. Baik. Nah, Pak Robi, pemirsa mungkin perlu tahu, mereka yang ada di sana ingin tahu cara mengatur dosis daripada pupuk yang keluar itu bagaimana? Jadi untuk mengatur komposisi pupuk yang keluar itu ada di mulut bagian pupuk, itu di sini ada skrup. Jadi ada skrupnya, itu bisa digeser ke bawah atau ke atas. Nantinya itu yang mengatur ukuran dari pupuk yang jatuh. Oke. Kemudian Pak Robi, yang nggak kalah penting, bisakah sembarang pupuk, ya jenis pupuk, bisa dimasukkan ke dalam tabung pupuk terus kemudian alat ini untuk pupuk? Apakah ada jenis pupuk tertentu yang harus dipenuhi syaratnya nih? Nah, kategori pupuknya. Iya betul. Jadi pupuk yang digunakan pada alat CP12B ini yang jelas berbentuk granul. Granul, butiran ya? Butiran. Kalau cair dia tidak bisa. Nggak bisa serpian kayu, serpian kompos gitu nggak bisa ya? Tidak bisa karena memang Oke. khusus untuk bentuk granul. Oke. Jadi gitu ya Pak Robi ya. Pengaturan dosis pupuk, pemirsa di rumah sudah tahu. Tipe pupuk yang akan dipakai, pemirsa juga sudah tahu. Nah sekarang kita bicara kapasitas nih. Ya. Kapasitas daripada tabung nih Pak. Tabung benih, tabung pupuk. Kapasitasnya berapa masing-masing? Berapa kilogram? Kalau untuk benih ini, benihnya ini 3 kilogram kapasitasnya benih. 3 kilo. Kalau untuk yang pupuk, karena pupuk itu kecil-kecil bisa sampai 4 kilo. Oh gitu, bisa karena bisa padat ya? Iya. Bisa lebih ini ya, lebih itu kan. Kalau ini benih kan tergantung jenis benihnya yang dipakai. Kalau Baik. ukuran besar ya pastinya tidak sampai 3 kilo. Baik. Nah, berat unit ini berapa kilogram nih sekarang? Kalau berat bersihnya itu 12 kilo, Pak. 12 kilo, 12 bukan kilo. berat volume itu ya? Bukan. Itu berat bersih ya? Berat real ukuran kardus ini, kardus kemasannya ini 12 kilo. Oh, grossnya. Berarti berat Berat real, berat nyatanya. Oh, termasuk dengan Dengan kartonnya. Kalau isinya sendiri 9 kilo ya? Ini beratnya sekitaran 10 kilo. 10 kilo lebih sedikit lah. Oke, mungkin 11. jadi berat bersihnya 10 kilo, kalau dimasukkan ke dalam karton jadi 12 kilo. jadi 12 kilo. Kalau berat pengiriman, Kalau berat pengirimannya volumetrik itu dengan ukuran kardus seperti ini itu bisa kena 27 kilo.
27 kilo. Ya, itu untuk berat volume pada pengiriman. Oke. Tapi semuanya itu kan istilahnya worth it ya. Ya. Berguna, bermanfaat. Walaupun berat, besar kan memang besar. Ya, Tapi ada manfaat. Ada manfaat yang para petani di sana itu dapatkan dari menggunakan alat-alat. Nah, soal ukurannya. Ukuran ini kan diameternya ini gede, besar ya dibandingkan dengan yang CP14 ini. Berapa nih diameternya ini? Diameternya ini kalau dari bukan mulut tanam, ukuran bodi itu 40 cm. Oh, 40 cm. Terus kalau dari ujung, kalau mulut tanamnya ini yang paling panjang ini pupuk ini kan 8 cm. Oke. Jadi totalnya itu diameter kalau dari ujung mulut tanam ke mulut tanam itu 56 cm diameter dari ujung mulut tanam sampai mulut tanam yang di samping ya, 56 cm. Terus kalau seandainya kita bicara dimensi operasional, berapa? Ini Bisa diukur, nggak apa-apa langsung Ya. ukur. Ini saya ukur dari kemudi. Iya. Saya angkat aja ya. Saya angkat. Waduh, lumayan berat. Tapi memang canggih ini. Canggih. Sini. Ini 140. 140 cm ya. Terus kemudian lebarnya dari sini. Kalau untuk lebarnya itu 31. Baik. Dan saya lihat ada roda penutup Ya. ini ya, penutup tanah ya. Ya. Terus kemudian di sini ada juga Berapa lubang? ada bisa dipertunjukkan ke pemirsa. Kalau saya butuh pemberat lagi bisa diisi pasir Ya, ya. jadi ini ada contoh yang belum Oh, terpasang. contoh. Ya, jadi di sini itu terdapat kayak tutup. Di sini ada tutup, itu lingkaran, ini tinggal diputar, lalu dibuka. Seperti ini bisa ditambahkan pasir atau batu sebagai pemberat. Supaya lebih bisa menekan ya, Ya, tanah menekan. agar lubang biji bisa ketutup sama lubang. Oke, canggih juga ya, canggih juga. Terus kemudian Pak Robi, apa saja yang istilahnya para pemirsa di sana itu yang dapatkan pada saat mereka membeli CP12B dari kita? Ya, yang pastinya itu Betul nih, ya, betul. ini ada toolkit beserta spare part juga. Di sini ada beberapa gasnya. Oh, ada per cadangan ya? Ya. Per cadangan. Ini per cadangan. Oke, ada banyak nih, ada beberapa. Ini untuk apa? Kalau itu yang ujung-ujung merah itu Ini. ya, jadi itu nanti untuk tambahan pada saat menggunakan jarak 30 cm. Oke, jadi pada saat konfigurasi dirubah menjadi 6 pasang mulut tanam, ini kan harus dipasang ya? Iya, harus Oke. dipasang. Jadi Oke. seperti Oke. ini contohnya. Ini saya contohkan. Tunjukkan ke pemirsa Pak Robi. Jadi, seperti ini. Oh, Nah, seperti ini. oke. Ini punya sebagai pengganti mulut tanam palsu. Oh, pengganti mulut tanam palsu Ya. supaya ada pijakan ya? Iya. Oke, supaya ada pijakan. Ini. Baik. Terus ini ada juga tool ya, ada obeng ya. Ada ya, banyak kelengkapan ya. Terus kemudian beberapa aksesoris yang bisa didapatkan pada saat pelanggan atau petani di sana ingin merubah konfigurasi. Dan ini juga ada cadangannya. Ini cadangan? Itu Bukan. klem sambungan setir nih, Pak. Oh, bukan cadangan ya? Bukan. Oh, bukan. Nah, kalau yang ini? Ya, ini gear bintang, itu Cadangan? cadangan spare part. Baik. Oh, ini cadangan spare part. Itu paketnya terdapat ya beberapa ini toolkit dan tambahan. Itu ada tambahan untuk merubah jarak 30 Ini cm. juga yang ada di dalam paket ya? Terus spare part gear bintang. Terus hayakan ini untuk rotasi. Baik. Nah, Pak Robi, kita ini sudah masuk ke penghujung nih, Pak Robi ya. Soal ketersediaan spare part. Ini kan penting ini. Ya. Pasti para pemirsa di sana akan nanya. Gimana sih ketersediaan daripada spare part untuk SAAM CP12B? Ya. Untuk spare part semuanya
dari yang kecil sampai yang besar kita menyediakan di sini. Baik. Jadi spare part dari set seperti ini, mulut tanam kita juga menyediakan. Ada ya Bang Robi ya? Spare juga ada. Spare ada. Gigi bintang juga tersedia. Jadi jangan ragu. Jangan ragu bahwa Saam menyediakan spare part yang pokok utama ya untuk CP 12B. Oleh karena itu makanya alat tanam sekaligus pupuk ini kita bisa bilang canggih ya. Iya, betul Ya, seperti itu. karena ya memang tadi Pak Robi udah menceritakan nih tidak bisa dipadanin atau istilahnya disamakan dengan alat tanam jagung atau alat tanam benih sekaligus pupuk yang lain. Ya. Beda barang. Beda barang, beda kualitas ya. Beda konfigurasi juga. Oke, kira-kira cukup review kita mengenai alat tanam benih dorong dan sekaligus pupuk tipe Saam CP12B ini, atau masih ada lagi? Ini ya untuk penggunanya Pak tadi Pak. Oke, masih ada. Ya. Saya Untuk penggunanya alat ini, jadi yang jelas petani bisa menggunakan juga. Terus orang-orang berkebun misal mau nanam bunga matahari pun di halaman bisa pakai ini. Seperti itu. Jadi untuk secara penggunaan pun seperti ini posisinya. Jangan sampai salah. Banyak kan ada yang salah posisi. Jangan terlalu tinggi seperti ini. Atau terlalu rendah karena itu mempengaruhi sudut keluarnya benih. Oke. Jadi harus sesuai sudutnya. Baik. Oke. Ini memang alat ini relatif lebih mahal ya. Ya. Relatif lebih mahal dibandingkan alat tanam benih dan sekaligus pemupuk yang sejenis. Tapi percayalah para pemirsa di sana bahwa dengan membeli alat tanam Saam CP12B ya, para pemirsa, para pengguna tidak akan kecewa karena akan mendapatkan manfaat yang lebih dibandingkan dengan membeli alat yang mungkin lebih murah tapi tidak memberikan solusi yang diharapkan oleh para petani di sana. Para pemirsa, untuk bisa membeli alat tanam benih dan sekaligus pupuk ini, para pemirsa bisa menghubungi kami secara offline ya di nomor yang di sini. Kemudian juga bisa membeli via online di marketplace. Kami ada di Tokopedia, kami ada di Shopee, kami akan di Bukalapak. Di akhir video semua tautannya itu akan kami sediakan. Para pemirsa bisa melihat ke sana untuk berbelanja secara online. Terima kasih.